Garcu Pleasure sebelum sini dari video ini saya akan bahas inilah analisis dari chapter terbaru yaitu di chapter 1003. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video-video menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan juga sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin menjadi membership channel Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan buat sesi baru yaitu analisis dari chapter yang baru saja rilis. Jadi buat yang belum tahu isi ceritanya seperti apa, kalian bisa langsung nonton dahulu untuk video reviewnya di kartu di atas kanan ini. Karena di situ lebih menjelaskan alur cerita di chapter 1003 ini ngapain aja sih. Karena di sini kita akan coba analisis lebih dalam aja apa yang terjadi di chapter tersebut. Bukan alur cerita tapi lebih ke analisis saja. Kira-kira apa aja sih yang bisa dibahas lebih dalam dari satu chapter 1003 ini? Oke lah, mari kita langsung saja analisis chapternya. Untuk cover request nggak ada yang bisa dibahas sih, ya namanya juga request jadi tidak nyambung ke cerita. Karena bukan cover story, tapi yang perlu dibahas sih ya Reiji Chuan ini yang cantik banget emang waifunya admin nih. Masuk ke chapter terbaru mengenai Kong Gatlingnya Luffy. Ini adalah jurus yang dia gunakan sebelumnya di movie Stampede ketika melawan Douglas Ballet. Walaupun itu bukan canon, tapi Oda mengambil jurus yang dia buat di movie tersebut ke cerita utama One Piece ini. Dimana seharusnya sih ini salah satu jurus andalan Luffy di Gearford ya. Karena untuk Gomu-Gomu Gatling saja itu salah satu jurus andalan Luffy di mode normalnya. Jika kita lihat di sini Kaido bahkan terluka dan mengeluarkan darah dari serangan Kong Gatling ini. Kemungkinan Luffy menggunakan Ryuo-nya untuk melukai Kaido. Tapi yang unik adalah kenapa padahal ini di mode Gearforce Luffy yang kekuatannya bertingkat berkali-kali lipat. Tapi dampaknya tidak terlihat cukup parah lah. Bahkan ketika dia menggunakan Red Lock-nya saja di mode normal, Kaido ini sudah terlihat kesakitan tapi ini bahkan di mode Gearforce dan sepertinya tidak berefek banget. Ini pun kita melihat shock dari Big Mom dan para supernova lain melihat Kaido dihajar habis-habisan oleh Luffy. Awalnya saya kira, wah mungkin serangan ini akan masuk kepada Kaido, tapi ternyata ya kita lihat lagi lah. Lagi-lagi Kaido bersikap biasa saja yang intinya serangan besar ini sangat sia-sia. Walaupun di highlight sangat tinggi di chapter ini, bahkan Oda sampai mengambil 3 page untuk serangan Kong Gatling saja. Nah mengenai habisnya Gearford Luffy ini dan dia kembali ke mode exhausted atau mode tanpa haki selama 10 menit lah. Apa sih yang coba Luffy pikirkan di sini? Dia di mode Gearford aja sebelumnya one hit KO melawan Kaido ketika terkena serangan Raimei Hake-nya. Lah ini udah di mode normal, Luffy pun bahkan nggak bisa menggunakan haki. Bisa dibilang ini bunuh diri sih. Tanpa haki versus Doflamingo aja yang levelnya jauh di bawah Katakuri apalagi Kaido. Luffy sudah perlu kabur-kaburan di arc Dressrosa tersebut. Di sini sih fix Luffy harus di carry selama 10 menit oleh supernova yang lain. Ya terutama Babang Zoro lah. Masa selama 10 menit ini harus rata dulu sih semua supernova lain biar Luffy ini akhirnya kembali dan berubah ke mode barunya. Lagi-lagi, jika Oda membuat plot seperti itu, supernova ini hanyalah jadi alas kaki untuk Luffy saja. Ya, semoga tidak terjadi lah ya, karena ceritanya bakal kurang pas saja. Karena saya sendiri sebenarnya menantikan Zoro dan Kid lah minimal untuk all out dan berperan besar melawan kedua orang Yonkou ini. Di sini pun kita melihat Lau mencoba menyerang Big Mom dengan counter shock-nya. Nah, buat yang bingung, kok Lau nggak motong tubuh mereka sih atau ngambil jantung kedua Yonkou ini? Ya nggak akan bisa sih, lawan Doflamingo aja Lau tidak cukup mampu melakukan itu, apalagi ini ke seorang Yonkou. Nah kembali ke counter shocknya Lau, terlihat Big Mom teriak cukup kencang, tapi lagi-lagi setelahnya terlihat sehat-sehat saja lah dan tidak memberi komen serangan Lau ini, yang berarti no effect juga. Di sini Kaido kembali bangun dan mengeluarkan serangan dahsyatnya yang menyebabkan tornado super besar di puncak Onigashima.
Lagi-lagi serangan dari para Yonkou ini level serangannya benar-benar sudah besar sekali dan bahkan udah seperti bencana alam yang natural. Sebelumnya Big Mom dengan serangan petirnya yang lagi-lagi mempunyai area serangan yang super besar dan saat ini Kaido dengan tornadonya. Kekuatan yang bahkan bisa dibilang dapat menghancurkan satu negara kecil dengan kemampuannya seorang diri. Level seorang Yonkou ini benar-benar di luar nalar lah, seorang monster yang real. Tapi jika kita lihat Kaido, ya cukup wajar lah, dia ini punya tubuh yang besar juga dengan kemampuan super luas. Big Mom dengan buah iblisnya yang sebenarnya hanyalah jiwa saja, tapi dia dapat menggunakannya dengan sangat baik untuk menggunakan jiwanya kepada alam yang ada, contohnya petir, dan menciptakan sesuatu yang super besar. Ya mungkin jika kita bahas Yonkou lain dengan kekuatan yang skalanya tinggi juga, udah jelas itu adalah Kurohige. Black hole-nya saja dia dapat meratakan satu kota dengan sangat instan. Belum lagi dia juga punya Gura-Gura Nomi, salah satu buah iblis terkuat di dunia. Jadi level area untuk Kurohige ini bukan masalah lah. Lalu user lain juga dengan kemampuan begitu menurut saya adalah Kinjisi no Shiki. Buah Fuwa-Fuwanya dapat membuat hal-hal besar terbang bahkan pulau. Dan dia pun dapat mengendalikannya sesuka hati yang kita pun tahu dia juga dulunya seorang kaisar lautan. Jadi tidak aneh lah jika kemampuannya sehebat itu. Sebenarnya yang aneh jika kita lihat kemampuan monster-monster yang saya sebutkan sebelumnya yang level serangannya atau skala serangannya tidak terbayang sih. Shanks yang notabene haki saja bisa menahan dan sepantar dengan para monster ini. Yang berarti kekuatan Shanks ini luar biasa gila, apalagi Roger dan juga Monkey the Guard. Yang juga dia ini seorang murni lah manusia biasa modal pedang dan jotos plus haki saja dapat melawan monster-monster yang saya sebutkan barusan. Nah lanjut ke chapter ini, dimana saat Zoro menggunakan serangannya kepada Kaido, Kaido ini bisa merasakan sendiri ada aura yang aneh dari pedang Babang Zoro. Itu pun bahkan sebelum Zoro mengeluarkan serangannya. Sama seperti Big Mom sebelumnya, yaitu pedang Enma ini ternyata mempunyai aura lain alias haki yang aneh yang tersimpan di dalam pedang tersebut. Itulah yang dirasakan oleh Kaido dan Big Mom sebelumnya. Makanya sebelumnya Big Mom berkata ada yang aneh dengan pedang itu dan Kaido pun sama yang berarti intinya di pedangnya ini bukan di Zoro-nya. Dan kali ini Kaido pun merasakan langsung serangan dari Zoro plus pedang Enma-nya itu. Oke, yang mencurigakan adalah bagaimana Kaido bisa tahu bahwa terdapat sensasi Oden di pedang itu. Apakah sebuah haki dari user yang sudah lama menggunakan satu pedang dapat tersimpan secara permanen? Padahal Kozuki Oden ini sudah mati 20 tahun yang lalu dan pedangnya nganggur selama itu. Dan bahkan masih sangat kuat hakinya ketika digunakan oleh Zoro dalam 20 tahun loh. Jika benar begitu, maka ini bisa menjadi suatu teori sendiri terkait pedang peninggalan yang mempunyai sedikit kekuatan dari pengguna sebelumnya. Wah ini kalau dibahas bakal panjang lebar lagi. Nah dari serangan Zoro ini terlihat akhirnya serangan Zoro yang miss di chapter sebelumnya berhasil mengenai Kaido di sini karena terlihat ada tebasan di tubuh Kaido. Dan bahkan killer pun bingung tebasannya bisa menembus kulit keras dari Kaido ini. Dan satu yang saya masih cukup bingung sih, kemampuan ini apakah lebih lemah jika dibandingkan serangan Hiryukaen sebelumnya atau tidak. Karena serangan sebelumnya lebih terkonsentrasi di satu pedang. Ya tapi di sini sih Zoro menyerangnya menggunakan ketiga pedangnya sih. Dan Big Mom pun berkata bahwa akhirnya bocah itu alias Zoro berhasil memotong alias melukai Kaido. Yang berarti kurang lebih efek serangannya sama lah dengan serangan sebelumnya. Oke, satu alasan yang paling masuk akal mengenai lah kok serangan Zoro bisa masuk sih ke Kaido ini, ya karena dia punya haki yang sama dengan Luffy. Alias dia pun sudah bisa menggunakan Ryuo dengan level yang tinggi. Terus kalian bakal bilang, lah kapan Zoro latihannya bang? Orang kelihatan yang latihan cuma Luffy nih, fanboy banget nih. Ya masa sih Oda harus ngeliatin semua latihan secara detail? Dikira manga sebelah kali. Jika seperti itu, bakal makan berapa chapter sih untuk latihan doang? Kalau kasus Luffy jelas lah, Luffy ini perkembangannya diperlihatkan secara jelas karena Luffy ini main karakter di serial ini. Bahkan ketika melawan Katakuri pun itu dapat kita katakan perkembangan dari hakinya Luffy. Sedangkan Zoro ya mungkin dapat disebut deuteragonis atau ini adalah karakter utama kedua lah setelah Luffy. Jadi tidak perlu diperlihatkan semua latihannya karena akan memperpanjang cerita. Sejujurnya setelah time skip pun kita bahkan masih belum tahu kekuatan full dari Zoro ini seperti apa.
karena dia belum ketemu lawan yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi buat yang bilang, masa iya sih Zoro udah sekuat Mihawk? Ya enggak dong, bahkan menurut saya kekuatannya masih jauh banget. Zoro jadi murid Mihawk saja nggak berarti dia lebih kuat atau bahkan setara dengan Mihawk dalam waktu yang sangat cepat. Itu pun sama halnya dengan Luffy, dia dilatih dengan Rayleigh, tapi tidak serta-merta Luffy ini sekarang sekuat Rayleigh. Wah, kalau saya bilang sih masih jauh banget level Luffy ini dibandingkan dengan Rayleigh. Apa hanya karena Luffy bisa pakai haki yang sama dengan Rayleigh, Luffy ini akhirnya sekuat Rayleigh? Ya nggak segitu juga dong. Apakah kita tahu kekuatan Rayleigh maksimumnya seperti apa? Kan kita belum tahu. Ya jadi kita memang belum bisa menilainya secara objektif. Kembali ke chapter, terlihat di sini Killer pun bisa melempar balik serangan Kaido sama seperti yang Zoro lakukan di chapter sebelumnya. Jadi ya perbuatan Zoro ini tidak ada yang istimewa sih, ya karena sama saja Killer pun bisa. Di sini pun kita melihat kepala si bangsat Orochi yang masih tergeletak yang lagi-lagi sangat aneh. Apakah karakter sebangsat Orochi ini akan disudahi perannya begitu saja? Dia pun bahkan mempunyai buah iblis yang luar biasa loh. Aduh, kayak kurang aja sih kalau dia mati begitu saja. Nah, mengenai si Pinol, sepertinya tidak ada yang bisa dibahas lebih panjang sih, karena ternyata dia ini tamu resmi yang diundang ke pesta ini. Jika dilihat, dia ini punya hubungan yang sangat dekat dengan seorang wanita dengan topeng di sebelahnya. Yang kemungkinan ini adalah anak buah dari Wushu. Dari mana ya dia dapat informasi super lengkap mengenai seluruh sisa pasukan di Onigashima? Apa seperti sebelumnya ada mata-mata kucing yang memberikan informasi seperti yang kita lihat juga? Nah, kita kembali ke isi board. Jika dilihat dari posisi papan Go ini semakin mencurigakan nih, kenapa diposisikan seperti itu? Padahal sebelumnya tertera dengan sangat rapi di samping semua. Mungkin buat yang ngerti permainan Go ini seperti apa, pasti tahulah jika ada beberapa pion putih lagi, dia dapat merubah atau memakan pion hitam lain dan mengubah posisi saat ini. Itu pun memungkinkan datangnya pasukan baru di pihak 5.000 orang alias pihak samurai. Siapa ya? Apakah revolusioner? Sepertinya sangat berat sih untuk kasus ini. Mereka masih fokus ke masalah Sabo yang kita pun belum tahu kenapa. Apakah angkatan laut? Ya ini bisa saja, walaupun saat ini para Sipinol saja sudah mewakili pemerintahan dunia. Dimana yang paling mantap sebenarnya menurut saya adalah jika datangnya Mugiwara Grand Fleet atau armada bajak laut topi jerami. Mengingat angka sebelumnya bukankah sangat bagus, yaitu 5.400 orang di pihak samurai plus 5.600 armada Mugiwara, yang berarti angkanya akan sangat bulat di 11.000. Walaupun saat ini sebenarnya sudah tumbang 400 orang sih katanya. Nah, chapter ini pun ditutup dengan Kaido yang berubah ke mode hybridnya, mode terkuat dari buah iblis Zoan, bahkan dia pun berkata kepada Linlin, ini semakin menarik ya, karena sepertinya Kaido harus cukup serius berubah ke mode terkuatnya. Walaupun jika dilihat dari Zoan lain, tidak ada konsekuensi khusus atau syarat khusus sih dalam perubahannya ke mode hybrid. Contohnya aja Extract dia bisa berubah semena-mena kembali ke mode hybridnya. Mungkin di sini emang Kaido aja yang merasa mode hybridnya ini adalah mode pembantaian kali ya. Apakah mode tersebut belum pernah dia gunakan? Jawabannya sudah pasti pernah dong. Cuma mungkin baru pertama kali saja Oda tampilkan langsung kepada kita para audiens. Karena ya udah jelas lah lawannya kan Sencho kita pasti sangat spesial. Apakah ketika melawan Oden dia tidak berubah ke mode hybrid? Ya jelas pasti berubah dong. Lagi-lagi cuma tidak diperlihatkan saja oleh Oda Sensei. Dan siapa tahu dia pun sebelumnya menumbangkan atau meratakan para Scabbard di mode hybridnya ini, karena kita kan hanya tahu setelah mereka tumbang saja. Lagi-lagi alasannya karena mode ini perlu diperlihatkan langsung di depan Luffy alias karakter utama serial ini. Nah, mode biasa saja Luffy sudah kesulitan untuk memberikan luka kepada Kaido, gimana Kaido di mode hybridnya? Satu-satunya cara ya seperti yang udah katakan di SBS yang sudah saya bahas di video ini, bahwa ada transisi dari 4G ke 5G, ya dimana G ini adalah gear. Maka Luffy perlu menggunakan Gear 5-nya untuk melawan mode terkuat dari Kaido dan juga Big Mom. Apakah Gear 5 itu Tiger Man? Ya menurut saya tidak sih, pastinya ini adalah sesuatu yang lain yang lebih kuat dari sebelumnya. Kalau Tiger Man ini adalah mode baru Gear 4, saya masih cukup setuju sih. Tapi sepertinya untuk Gear 5 ini sesuatu yang pernah Luffy katakan ketika melawan Doflamingo di flashbacknya dengan Rayleigh. Ya semoga bakal super cool sih untuk Gear 5-nya seperti apa.
Kembali mengenai next chapter, sejujurnya ini saat yang tepat untuk menutup babak ketiga dari Wano Kuni. Mengingat babak pertama yaitu 15 chapter dimulai dari chapter 909 ke 924. Lalu babak kedua 30 chapter dari 925 ke 955. Dan babak ketiga akan pas jika 45 chapter di mana tepat dari chapter 958 ke chapter 1003. Dan kita akan melihat apa yang terjadi di dunia ini seperti apa. Ya terutama Sabo revolusioner lah dan para Shichibukai yang telah dibubarkan pun akan diperingatkan kembali. Tapi jika masih di Wano Kuni, ini pula saatnya seperti yang si Pinol katakan. Mereka perlu mengalahkan para eksekutif yang lain juga. Jadi ini adalah ajang bagi kru yang lain untuk meratakan banyaknya eksekutif di dalam kastil. Nah itulah analisis yang bisa saya bahas dari keseluruhan chapter ini, yaitu di chapter 1003. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmy dengan desain yang unik-unik, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue ada Filmy pamit and I'll see you guys next time.